Halo semua, aku Asdita. Continuous integration dan continuous delivery merupakan suatu proses di mana kita bisa mengautomasi proses deployment kita ke server. Dengan CI/CD, software engineer akan dimudahkan untuk melakukan deployment ke server. Sebagai software engineer, kita hanya perlu menjalankan satu komen, di mana komen tadi akan mengeksekusi semua proses deployment sampai dengan proses setting ke server kita. Nah, maka dari itu, pada video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan setting CI/CD dengan menggunakan Heroku sebagai platform yang akan kita gunakan untuk deploy aplikasi kita dan aplikasi dengan menggunakan bahasa Go dan database Postgres. Baiklah teman-teman, tanpa panjang lebar, mari kita mulai saja tutorial pada video kali ini. Oke teman-teman, mari kita langsung saja bahas CI/CD aplikasi Golang dengan GitHub dan Heroku. Tapi sebelum kita terlalu jauh membahasnya, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang bagaimana flow antara code kita, GitHub, dan Heroku ini saling berhubungan untuk membentuk yang namanya CI/CD. Ya. Oke, yang pertama, aku asumsikan teman-teman semua sudah punya service-nya, sudah punya aplikasinya yang di-upload di GitHub. Jika teman-teman belum kenal apa itu GitHub dan bagaimana cara menggunakan GitHub, silakan teman-teman tonton banyak sekali tutorial di YouTube tentang bagaimana cara menggunakan GitHub. Jadi, CI/CD bisa terjadi ketika developer melakukan aksi dengan repositorinya. Aksinya itu bisa berupa merge, push, dan semua perubahan yang terjadi di remote repository. Oke. Ketika ada perubahan, maka GitHub akan mengirimkan request ke Heroku untuk melakukan deploy. Heroku ketika menerima request dari GitHub, Heroku akan melakukan proses deployment. Proses deployment ini tergantung dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Jika menggunakan bahasa Go seperti yang akan kita buat kali ini, maka Heroku akan melakukan proses deployment untuk bahasa Go. Selain secara default, Heroku juga memiliki banyak setting yang bisa kita modifikasi. Untuk mengetahui bagaimana cara memodifikasi proses deployment yang terjadi di Heroku, teman-teman bisa membuka dokumentasi Heroku di bagian deployment. Oke. Nah, ketika proses deployment ini berhasil ataupun gagal, maka Heroku akan mengirimkan informasinya kembali ke GitHub tentang status dari proses deployment. Baik gagal maupun berhasil deploymentnya, maka developer bisa melakukan akses langsung ke Heroku. Nantinya, Heroku akan memberikan respons ke developer berupa aplikasinya ketika dia sukses deployment atau halaman pesan error jika deployment yang dilakukan mengalami kegagalan atau aplikasi yang berhasil dideploy tapi tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, bagaimana sudah paham kan tentang bagaimana flow CI/CD bisa terjadi antara GitHub dan Heroku? Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan flow ini ya. Oke, mari kita mulai. Nah, pertama aku akan mencoba untuk mendemokan aplikasi yang aku buat. Nah, aplikasi ini namanya Maruko. Nah, Maruko itu adalah aplikasi sederhana untuk mengeload post dan author ya. Ini seperti sistem blog lah gitu teman-teman. Nanti di dalamnya ada tabel post dan tabel author. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya struktur struktur foldernya ya. Ada DB, ini ada Postgres, kita pakai database Postgres, dan kita juga pakai Redis untuk caching layernya. Nah, selanjutnya untuk domainnya atau modelnya ini ada author dan post yang ini nanti berguna untuk menghubungkan ke database layernya. Sederhana saja, ada satu server.go, ada satu file server.go yang mana untuk melakukan koneksi ke database dan membuat REST API-nya. Nah, di sini ada 3 poin ya, ada ini untuk info, lalu ada fetch article,
dan fetch article with case, gitu ya. Oke, kita akan lihat code bagaimana untuk fetch article ya. Sebenarnya nggak begitu rumit, jadi teman-teman tinggal lihat saja ini. Dia yang pertama, apakah melihat ada pagination atau tidak, lalu melakukan operasi query ke database. Nah, jika sudah, lalu akan dibalikin langsung ya, akan dibalikin langsung ke usernya. Oke. Nah, yang kedua ada aplikasi fetch, ada fungsi fetch article with case. Nah, bedanya di fungsi ini kita akan mengquery data lalu akan menyimpannya di case, berguna untuk proses optimasi aplikasi kita. Dan nantinya client side juga bisa nge-load datanya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Di sisi server, penggunaan REST akan lebih meringankan proses query ke database. Jadi ya penggunaan case ini sama-sama menguntungkan antara klien dan server side. Untuk lebih detailnya tentang penjelasan case, aku akan buat video tersendiri ya. Oke, jadi teman-teman, jadi ini pertama lihat dulu apakah ada value-nya. Kalau nggak ada, baru kita query ke database. Oke, itu saja. Simple aplikasinya. Kita coba demoin ya aplikasinya kayak gimana ya. Kita coba start saja. Nah, aplikasinya kita start. Oke, nah sudah jalan ya aplikasinya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membuka Postman untuk mengetes ini apakah berjalan dengan benar atau tidak. Nah, ini Postman-nya sudah kebuka ya. Mari kita coba untuk fetch article. Oke, artikel kita coba. Kita ambil page 1 dengan limitsnya 3 per page. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Ini datanya. Data artikel pertama lengkap dengan autornya siapa. Ada 1, indeks 1. Indeks kedua. Di sini kita ambil 3 ya per indeks ya. Ingetin lagi. Ini 1, 2, 3. Nah, benar kan? Kita ngambil 3 data pertama. Oke teman-teman, karena aplikasi yang kita buat berjalan dengan benar, maka kita akan menguploadnya. Kita akan mengupload repository kita ke GitHub supaya nantinya kita bisa melakukan eksekusi CI/CD. Oke, jadi pertama kita bikin repositorinya, kita kasih saja deskripsi simple demo Heroku CI/CD with Go ya. Lalu kita buat saja, kita buat repositorinya. Saya buat private aja ya teman-teman ya, atau break aja deh. Oke. Sekarang kita coba create dulu. Di sini masih kosong kodenya ketika pertama kali create. Lalu kita coba tambahkan remote repositorinya di code kita ya, di code kita yang ada di lokal tadi. Oke, kita coba stop dulu. Saya coba tambahkan GitHub-nya. Saya coba tambahkan remote repository-nya. Tapi sebelumnya harus di git init dulu ya teman-teman ya. Kalau belum di git init ini ya sama aja bohong gitu. Oke, sudah ada. Sudah terbuat branch master. Oke, sudah saya commit semuanya. Lalu saya coba tambahkan remote URL-nya. Ya. Ini nggak apa-apa, ini pelan-pelan saja supaya teman-teman semuanya yang baru belajar GitHub juga sedikit lebih paham bagaimana cara menambahkan code kita yang ada di lokal ke remote repository-nya GitHub. Ya. Oke, sekarang kita pastekan remote repository-nya. Seperti ini agak belibet ya ngomongnya ya. Sudah berhasil. Kita sekarang akan menambahkan branch-nya ya. Nah, ternyata sudah ke-upload di GitHub-nya. Mari kita coba langkah selanjutnya setelah ke-upload itu adalah membuat akun Heroku atau kita membuat project di Heroku. Yang mana project ini akan kita gunakan untuk proses CI/CD-nya.
Oke, lalu kita login dulu ke Heroku. Oke, Heroku dashboard login. Nah, sorry, aku skip dulu teman-teman ya. Oke, nah seperti ini tampilan dashboardnya ketika kita create app, lalu kita akan kasih nama saja, bebas namanya. Kalau aku kasih nama Maruko, Maruko ternyata masih nggak bisa dipakai, bisa dipakai. Kita lihat Maruko, ya Maruko-nya 2, create app, ya ternyata oke, kita coba, berhasil terbuat ya app-nya ya. Nah, ini adalah bagian kita akan mengintegrasikan GitHub dan Heroku kita. Nah, karena GitHub dan Heroku ini udah jadi temen ya, kita tinggal gampang banget untuk mengintegrasikannya. Silakan teman-teman masuk ke bagian settings, lalu ke bagian deployment method. Nah, di sini ada GitHub. Kita tinggal klik saja GitHub, lalu kita bisa pilih nih repository mana saja yang akan kita gunakan untuk deployment di app ini ya. Teman-teman pilih saja di sini nama repositorinya, ketik aja bebas. Kalau nama aplikasiku, nama repositorinya di Maruko ya teman-teman ya. Kita tulis lagi Maruko di sini ya. Kita search, ternyata ada, kita klik connect. Klik connect ini akan mengintegrasikan repositori kita dengan Heroku. Nah, di sini udah ada nih. Udah ada REST branch-nya. Nah, di sini untuk choose a branch to deploy ini kita bisa bebas ya untuk memilih branch-nya. Nah, ini adalah branch mana yang akan kita deploy ke servernya Heroku. Secara default, branch yang terpilih itu adalah branch master. Nah, teman-teman langsung saja setelah memilih branch-nya, teman-teman langsung saja pilih enable automatic deploy. Nah, ketika diklik, ini udah langsung nih ketika ada perubahan, maka akan langsung di-deploy ke branch master. Akan langsung di-deploy ke Heroku-nya. Nah, karena ini pertama kali branch master kita integrasikan dengan Heroku, maka kita harus melakukan klik manual deploy ya. Kita harus apply menu manual deploy. Kita klik saja, klik deploy branch. Kita tunggu bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada lognya ya, proses deployment kita. Teman-teman bisa lihat ini. Lognya sedang berjalan. Saya klik aja nih lognya. Oke, sekarang ketika ini sudah selesai, nantinya kita bisa melakukan akses aplikasi kita. Oke. Nah, sekarang kita tunggu saja dulu. Kita tunggu. Oke, langsung kita buka aplikasinya. Hello, I am up. Nah, ini teman-teman ya, aplikasi kita langsung ke deploy dan langsung online dengan domainnya. Dengan domain yang diberikan oleh Heroku. Oke, sekarang kita coba melakukan fetch artikel ya. Nah, ini nih kode kelupaan di mana seharusnya aku melakukan konfigurasi database dan caching, tapi aku belum melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan coba balik lagi ke Heroku ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke Heroku untuk order. Untuk order add-ons. Add-onnya gratis ya teman-teman ya sebenarnya. Karena kita menggunakan Postgres, kita akan order add-ons Postgres. Oke. Tambahkan add-ons Papertrail. Nah, Papertrail ini apa? Papertrail merupakan add-ons yang akan memudahkan kita untuk debugging. Karena Papertrails ini berguna sekali ketika kita melihat log aplikasi kita. Ya. Nanti ini akan kita bahas juga tapi di video lainnya. Oke, kita order dulu Papertrail-nya. Oke, masih free ya teman-teman ya, nggak usah bayar. Ini kita salah order tadi, Redis-nya ini nggak bisa di cancel, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, kita coba order Redis yang gratis ya. Kita coba order Redis yang gratis. Ini kita sebut submit order. Oke, kita masuk ke settings, kita refill conf variable. Nah, di sini ada berbagai macam variable config-nya. Kita tambahkan untuk config Redis sesuai dengan yang ada di konfigurasi yang dikasih oleh Heroku. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sudah semuanya aku masukkan config variabelnya di Redis. Di Heroku, Nah, sekarang kita lihat aplikasi kita sudah melakukan restart secara otomatis karena kita melakukan perubahan
di config variabelnya ya. Oke, gimana? Saya kira sudah ini. Sudah melakukan restart beberapa kali. Sekarang kita coba langsung ke Redis-nya. Kita coba langsung akses aplikasinya ya. Oke, kita langsung coba lihat aplikasinya. Mana ya ternyata? Oke, nah ini dia. Kita refresh artikelnya. Sip. Nah, sebenarnya masih kosong ya teman-teman ya. Maka dari itu ini sudah benar, yaitu datanya kosong, array kosong, dan statusnya sukses. Oke. Oke, kita mulai lagi. Nah, kita coba akses aplikasi kita. Nah ini ya teman-teman ya, aplikasi kita sudah berhasil di deploy di Heroku. Kita langsung saja akses Heroku ini soal articles ya. Untuk artikel yang biasa, dia mereturn artikel-artikel yang ada di database. Jadi udah resmi aplikasi kita sudah up, sudah terinstall di servernya Heroku ya. Itu teman-teman. Nah, tapi menurutku ini ada beberapa yang kurang sih. Jadi aku mau kurangnya itu apa? Kurangnya itu kayaknya info paginasinya ya teman-teman ya. Kita coba lihat Postman. Kita lihat lagi. Nah, ini tuh kita nggak tahu kita ada di page berapa, total itemnya berapa, dan limitnya itu berapa di page ini ya. Maka dari itu aku akan sedikit menambahkan code yang memberikan informasi berupa pages, page size, dan total informasi yang ada di API ini, yang ada di collection ini ya teman-teman ya. Oke, gampang sekali ini caranya. Nah ini ya teman-teman ya, sekarang sudah berhasil untuk meng-fetch, dan sekarang ada info tambahan berupa payload pagination yang isinya adalah total page dan page keberapa. Oke, ada perubahan ya, ada perubahan. Lalu kita commit perubahannya. Jangan lupa berikan commit message yang mendeskripsikan perubahan yang telah kita lakukan ya. Oke, karena perubahannya enhance ya, saya tulis aja enhance create pagination info. Oke, saya commit saja. Oke, berhasil di commit. Sekarang waktunya untuk di push di GitHub. Oke, klik kanan push ya, klik kanan push. Bagaimana? Oke, sekarang sudah berhasil di push ke online repository kita. Nah, sekarang kita coba lihat yang ada di online repository kita ya. Lalu pertama aku mau coba lihat environment. Nah, environment ini itu nantinya isinya adalah log dari history deployment kita di Heroku ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat tadi kita ketika mengintegrasikan antara branch main dengan Heroku ini sudah terjadi success deployment. Nah, di sini kita dikasih info berupa deployment history. Deployment history hello did 26 minutes ago, dia statusnya aktif. Oke. Sini ini, nah ini sudah masuk ya perubahannya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke bagian environment. Nah, di sini deployment terbaru kita nih, ini masih pending ya. Nah ini ya teman-teman ya, udah ada historinya juga, udah ke deploy ya, berarti segampang itu teman-teman. Kita nggak usah push pull lagi di server, kita tinggal merge, kita tinggal melakukan perubahan code kita dan pushnya di Heroku GitLab. Nah ini teman-teman ya, sudah ada perubahan yang kita lakukan tadi, pagination, limit, total page, dan total item. Ya teman-teman, gimana? Mudah kan setting CI/CD-nya? Dengan beberapa klik saja aplikasi kita yang kita deploy, yang kita buat
lalu kita push di GitHub, itu sudah akan terdeploy secara otomatis di servernya Heroku ya. Nah, seperti itu saja teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu video yang aku buat. Jika teman-teman ada kebingungan atau kegelisahan atau pengen ngebahas apapun yang berkaitan dengan software engineering, terkhusus di backend engineering, teman-teman bisa tinggalkan komentar atau DM di Twitter atau Instagramku. Oke, baik, sampai sini dulu. Aku Asdita, sampai jumpa di video selanjutnya.